Welcome to Keluarga Kebun. Selamat datang. Hari ini kita mau tur keliling-keliling kebun, tapi mau ngebahas soal tanaman perennial. Oke, kita disambut sama pohon buah buni. Masih pada ingat tentang buah buni yang aku jelasin di video waktu kita di Temu Kupu Puan Bali? Ada suggest video di sini, ditonton ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya, biar nanti waktu kita upload video baru teman-teman langsung dapat notifikasi. Semoga bermanfaat videonya. Teman-teman, kalau yang udah pada tahu tentang tanaman bilenial dan perennial, aku jelasin lagi yang belum tahu tentang tanaman perennial. Tanaman perennial itu tanaman yang nggak cuma sekali kita panen. Jadi kalau kayak pakcoy, kangkung yang cuma sekali dipanen, terus kita harus tumbuhin lagi. Ini tanaman yang bisa tumbuh dalam jangka waktu yang cukup panjang dan manfaatnya banyak. Ya, misal kayak apa aja? Ayo ikut. Wah, nih kayak pepaya ini. Pepaya tuh manfaatnya banyak banget kan. Kalau lagi hijau ini kayak gini bisa disayur, bisa dibikin kalau misalnya dibikin pempek pastel, buat isian pempek pastel atau dimasak. Papa biasanya masak apa kalau misalnya pepaya muda? Masak apa ya yang enak? Ada yang dibikin lodeh juga ya, sayur ikan. Dan kalau matang juga bisa kita makan as a fruits. Jadi vitamin buah yang dengan rasa yang lebih manis. Daunnya pun itu bermanfaat buat kita kasih pakan ke ikan-ikan. Gurame sama tawes, nila dan juga ikan briskap itu suka banget makan daun pepaya. Pepayanya digigit kalong. Iya, kita berbagi juga lah sama makhluk Allah yang lain karena ya tanam yang banyak bervariasi, memang gak cuman kita doang yang konsumsi. As a human, manusia, kita juga harus menjaga keseimbangan sih, lebih ke keseimbangan makhluk Allah yang lain. Jadi gak apa-apa dong kalau dimakan sama kalong, sebagian aja. Kalau mereka udah kenyang, dia udah gak makan lagi kok. Dede juga mau? Dede juga mau. Nggak cuman kalong. Dede suka ya pepaya, kan ada di rumah buat Dede. By the way, jamurnya ini bukan tanaman perennial ya, cuman ini adalah kejutan yang ada di kebun. Biasanya memang kebun kasih kejutan nih. Ada rumput yang bisa kita makan, nanti deh kita bahas perennial dulu. Lanjut. Wow, mushroom. Ini ada jamur, tapi kita nggak tahu nih jamur apa. Boleh atau nggak dimakan? Kalau teman-teman ada yang tahu, yang nonton ada yang tahu, bisa komen di kolom komentar ya. Nih, lucu banget. Payung. Pup. Ini juga tanaman perennial. Jadi kalau selama kita nunggu umbinya berkembang untuk kita konsumsi, daunnya kan udah bisa kita konsumsi kan, buat makanan kita dan juga makanan ternak. Gurame demen banget sama daun singkong. Terus selain buat konsumsi juga, singkong ini bermanfaat buat teman-teman bikin pagar alami. Di sini adalah area kebun organik, jadi ini kita harapin nanti bertumbuh besar. Jadi ya sebagai pagar alami melindungi area sini. Ringanyan, daun bawang ini ada dua cara buat teman-teman panen. Bisa dicabut kayak gini, atau kalau nggak mau repot ngerigrow, dipotong langsung aja di daunnya, nanti akarnya dia akan tumbuh lagi. Emang kalau udah sebanyak gini, lebih baik dipisahin. Bawang daun di sini usianya udah lebih dari 2 tahun. Pemanenannya kadang cuma dipotong sebutuhnya. Jadi antara annual atau perennial tergantung dengan cara panen sahabat kebun juga ya. Tuh, segini-segini ditanam, jadi nanti dia akan segini banyak. Ini juga awalnya dari segini dulu, dari
dari segini dulu, baru jadi segini. Banyak kan jadinya, beranak pinak. Daun cincau, jenisnya cincau peredu, daunnya lebih lebar dari cincau jeli. Dede suka makan cincau ya, Dek ya? Jadi kalau cincau ini simple banget. Ya jatuh. Kita cuma butuh 7 lembar untuk bikin satu mangkok ya, cukup lah buat kita makan berempat bareng sama es kacang merah. Rasanya cukup segar. Terus kalau ini ditanam, dia termasuk perennial juga karena akan bertahan bertahun-tahun dan daunnya akan kita panen terus. Baby bala-bala. Bening banget airnya, nembus melihat ikan-ikan. Jadi ini tadi bikin kalung. Kalau anak-anak 90-an tahu kali ya, zaman-zamannya bikin kalung-kalungan pakai daun singkong. Kita kasih gurame aja ya, atau kita kasih Dilan. Ini caya jari 3, jadi kalau caya ini ada yang jari 5. Orang banyak bilang ini pepaya Jepang, tapi sebenarnya bukan dari Jepang ya, kita bilang ini caya aja ya. Kalau misalnya bahasa luarnya itu Nidascola zachanidifolius. Bentar, apaan? Nidascola zachanidifolius. susah ya, ribet nyebutnya. Biarin dia aja yang bekerja. Ini pucuknya enak banget, mau ditumis sama teri itu enak banget. Dan kita tanam ini di beberapa titik. Jadi once tanaman annual kita lagi nggak bisa dipanen, kita punya makanan yang lain. Untuk tipe-tipe yang suka nanam tapi nggak begitu rajin kayak kita, yang maksudnya kayak saya dan suami saya, itu cocok sih tanam ini. Kita tanam di dekat dapur, itu lebih banyak karena gampang ngambilnya ketika mau masak, panen dulu. Kelihatan ya embun-embun pagi kalau di daun baru berembun kayak gini, itu seger banget udaranya. Ini namanya bayam Brazil atau siso spinach, dan ini termasuk perennial. Kita tuh tadinya beli dari Pak Pri di Bali itu nggak banyak, cuman 5 cup gitu. Cuman hasilnya jadi banyak banget karena gampang banget. Teman-teman tinggal panen daunnya, terus batangnya colok lagi, potong, tancep, potong, tancep, potong, tancep, dan jadi sebanyak ini. Di sana juga banyak, di rumah juga ada, di rice bed sebelah sana juga ada. Banyak banget bayam Brazil. Jadi teman-teman, kenapa kita bahas? Ini ada satu nih. Boleh? Kenapa kita bahas tentang perennial? Itu buat menyeimbangkan tanaman-tanaman yang jenisnya cuma 1 kali panen. Walaupun bisa di regrow, pakcoy ini saat nge-regrow dia nggak begitu maksimal ya. Beda sama pas pertama kali kita cabut daun-daunnya. Dan biasanya hasil regrowan kalau hasil pengalaman, entah mungkin karena di sini alam banget, jadi habis di regrow dia tumbuh. Kalau telat panen ya rezekinya ulet, nggak apa-apa sih. Kita regrow buat ngasih makan ulet. Papa mau berapa bonggol, Pak? Secukupnya aja. 4 cukup. Cukup? Kita temanin memang secukupnya. Makanya kita juga tanam pakcoy itu per 2 minggu lah. 2 minggu tanam ulang. Pakcoy di sini tuh enak banget karena manis ya, Pak ya. Iya. Pakcoy nggak masuk dalam perennial. Cuman ini pakcoy adalah sayur kesukaan warga kebun. Ini kelasinato, kita baru tanam lagi. Dulu kita pernah tanam dekat rumah, cuman pas gede dia terserang ulat. Udah dipanen tapi tak terselamatkan. Jadi ya kita tanam ulang di sini. Masih kecil, cuman nanti pas dia besar teman-teman panennya panen daun aja, sisain batangnya biarin tumbuh besar. Dan yang terakhir ini tanaman perennial juga, moringa alias daun kelor. Tanamnya ini tanaman kedua
kita, maksudnya 2 kali tanam ini. Yang pertama itu sempat gagal tanam dari biji, ini pun dari biji. Cuman kalau yang awalnya gagal karena kita telat pindah tanam. Jadi masih dalam polybag, jadi ukuran gak gede-gede. Namanya juga baru belajar tanam ya Pak ya waktu itu ya. Dan sekarang alhamdulillah di sini tumbuh beberapa batang walaupun jaraknya memang kedekatan ternyata. Harusnya kalau teman-teman tanam kelor ini kasih jarak pas satu pohon itu 3 meteran. Karena dia akan besar banget dan ini udah berapa kali tebang dan udah mulai nyebar juga ke pojok-pojok yang lain. Apa ini? Ini tuh jinten, daun balm jinten. Wanginya khas juga kalau ini. Tapi mama lagi bahas soal perennial. Udah segitu dulu ya teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share video-video kali ini. Lung. Ma, ini tuh jalan laki-laki. Tambah lagi ada cewek. Gini ya, ibu nggak punya anak perempuan ya? Belum.